Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SBDP, dan muatan matematika. Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk muatan bahasa Indonesia ini, kalian masih belajar tentang kalimat tanya. Ya, kemarin Pak Guru telah sampaikan bahwa untuk membuat kalimat tanya harus didahului dengan kata tanya. Yang mana kata tanya itu ada apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ayo membaca. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Ayo berdiskusi. Dapatkah kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas? Nah, anak-anak sekalian, sekarang kalian diminta untuk membuat kalimat pertanyaan beserta jawabannya yang sesuai dengan teks di atas, ya. Kira-kira pertanyaan yang pertama apa? Ini Pak Guru berikan contohnya. Ya, di mana Ayah Dayu menanam buah dan sayur? Nah, ini berarti kalau di mana berarti menunjukkan tempat, ya. Ingat, pertama kapital, kemudian Ayah Dayu, di situ ada kapital karena Dayu, ya, nama orang, dan setiap kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Jawabannya adalah di belakang rumah. Pertanyaan berikutnya. Kapan tanaman Ayah Dayu disiram? Kapan berarti menunjukkan waktu, ya. Kapan, kapital K-nya, Ayah Dayu, Dayunya kapital. Ingat, di setiap akhir pembuatan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Jawabannya adalah setiap hari. Ayo berlatih. Buatlah kalimat tanya yang sesuai. Gunakan kata tanya pada awal kalimat. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Ya, di sini yang dicetak tebal, contohnya perhatikan contoh itu. Ya, yang dicetak tebal dalam jawaban itu adalah di depan rumah.
berarti tempat. Kira-kira kata tanyanya apa? Pakai di mana. Ya. Sekarang kita rangkai. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawabannya adalah Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian memperhatikan contoh yang diberikan oleh Pak Guru, sekarang kalian dapat mengerjakan halaman 177 sampai 178. Ya, cukup dikerjakan di buku cetaknya saja. Berikutnya, ayo membaca. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Bersama dengan teman sebangkumu, susunlah kalimat tanya berikut. Kemudian, jawablah sesuai bacaan di atas. Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, perhatikan contoh. Di situ ada kata-kata yang diacak. Kalian diminta untuk menyusun menjadi kalimat tanya. Perhatikan, membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang. Nah, cara membuat kalimat tanya berarti kita harus cari dulu kata tanyanya. Kira-kira apa kata tanyanya ya? Karena dia harus berada di depan atau di awal kalimat. Ya, siapa? Sekarang kita susun, siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Jawabannya adalah Siti, Dayu, Beni, Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, itu contohnya anak-anak. Sekarang kita lanjut, nomor 1. Di situ ada dapat kaktus di mana tumbuh. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ya, kata tanyanya di mana? Ya, kemudian jangan lupa di akhir kalimat tanda tanya. Di mana kaktus dapat tumbuh? Jawabannya, kaktus tumbuh di daerah kering seperti gurun. Nomor 2, ada air menyimpan kaktus di mana? Kita cari kata tanyanya. Di mana? Betul, ya kita susun. Di mana kaktus menyimpan air? Jawabannya, kaktus menyimpan air pada batangnya. Lanjut nomor 3, bentuk daun bagaimana kaktus. Kita cari kata tanyanya, yaitu bagaimana. Kita susun. Bagaimana bentuk daun kaktus. Ingat bagaimana kalau diacak, tulisan B-nya kecil. Kalau di depan berarti harus kapital. Bagaimana bentuk daun kaktus? Jawabannya, daun kaktus biasanya berduri. Nomor 4, menyiram di sekolah kaktus siapa yang? Nah, kata tanyanya adalah siapa. Awal kalimat berarti kapital.
Siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Jawabannya, Siti bertugas menyiram kaktus. 5. Kapan menyiram Siti kaktus? Kata tanyanya, kapan? Kapital, kapan Siti menyiram kaktus? Jawabannya, setiap 3 hari sekali. Nah, ini kalian nanti bisa lihat di halaman 189 sampai 190. Kalian bisa salin di buku ya, buat belajar nanti. Nah, alhamdulillah anak-anak, untuk pembelajaran 3 dan 4 muatan bahasa Indonesia kita sudah selesai, namun sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru akan memberikan catatan atau kesimpulan, yaitu kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Ada 6 kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan hal, peristiwa, atau kejadian. Contohnya, apa nama bunga tersebut? Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa yang menyirami tanaman itu? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana sebaiknya tanaman itu diletakkan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan sebaiknya tanaman diberi pupuk? Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, mengapa tanaman harus diberi pupuk? 6. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara. Contoh, bagaimana cara merawat tanaman? Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah sudah selesai untuk pelajaran muatan bahasa Indonesia. Setelah ini akan dilanjut dengan muatan pembelajaran SPDP. Kemudian setelah SPDP akan dilanjut dengan matematika. Sampai di sini Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Ya, kita sekarang masih belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Dengan Bu Miftah, kalian akan belajar SBDP. Setelah tadi, kalian belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin tentang membuat kalimat tanya berdasarkan jawaban yang sudah ada. Simak video Bu Guru. Nah, sekarang kita akan belajar membuat hiasan bunga dari bahan buatan. Yang pertama, kita buat bunga dari kantong plastik warna-warni atau biasa kita sebut kantong kresek ya. Tahu anak-anak? Kantong kresek banyak warnanya. Ya, kamu bisa pilih yang bagus, yang sesuai keinginanmu. Bisa juga menggunakan kantong kresek bekas ya. Yang kedua, kita bisa membuat bunga dari kertas tisu. Bisa tisu makan atau tisu minyak yang bisa nyerap minyak. Ya kan itu warnanya banyak. Kemudian kita bisa juga membuat hiasan dari kertas warna-warni. Atau bisa juga kertas origami yang agak tebal biar bisa dibentuk dan bagus nanti. Yang pertama, kita akan belajar ya tentang hiasan bunga dari plastik warna-warni. Bahannya kantong plastik warna-warni, kemudian alatnya kita gunakan gunting dan benang. Jadi lembaran kantong kita gunting sesuai pola yang kita inginkan, kemudian kita lekuk atau dilipat seperti itu, seperti gambar, kemudian diikat dengan benang agar bentuknya tidak berubah. Dari kelopak-kelopak yang kita buat bisa kita gabungkan jadi satu. Ya, jadilah sekuntum bunga yang indah. Ya, bunga mawar yang sangat cantik.
Yang B, yaitu kita membuat hiasan bunga dari kertas tisu. Ya, bisa kamu ya warna tisunya yang putih yang biasa kita punya ya. Kemudian bahannya selain tisu yaitu kawat ya sebagai tangkainya atau gagangnya. Kemudian kamu gunakan gunting dan benang sebagai alat. Jadi kita lipat nanti ada petunjuknya. Yang pertama, kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Nah, nanti tergantung bunganya seperti apa. Ada juga dengan cara yang digunting. Ya. Kemudian yang kedua, setelah dilipat, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang sehingga nanti menyerupai sekuntum bunga yang indah. Dibutuhkan kesabaran dan keterampilan. Berikutnya, yang ketiga, kita akan membuat hiasan dari kertas warna atau kertas lipat. Ya, bahan kertas warna atau kertas lipat, bisa juga kertas origami ya. Kita cari yang agak tebal ukurannya. Kemudian alatnya kita gunakan lem untuk menggabungkan ya dari satu bentuk kemudian digabung dengan yang lain ya. Nah, kita sudah selesai membuat bunga. Ayo, kita tambahkan tangkai daunnya. Tentukan bahan untuk membuat tangkainya. Misalnya, dari sedotan minuman juga bisa. Kemudian dari kawat, dari lidi, ya bisa juga menggunakan ranting kering, ya dan lain-lain benda-benda yang ada di sekitarmu. Pasangkan bunga yang sudah kamu buat pada tangkainya dan agar lebih indah bisa ditambahkan daun tiruan. Daun tiruannya bisa beli atau bisa kamu buat sendiri dari kertas krep warna hijau ya. Setelah jadi, kita taruh dalam vas agar tampak semakin indah. Kita bisa pajang di kamar, di ruang tamu, sehingga rumah kita akan tampak lebih indah. Berikutnya kita akan lihat contoh ya bunga-bunga prakarya ya yang terbuat dari kertas tisu. Yang pertama ini nih ya, tisu warna putih. Kalau ini bukan dilipat ya nak, digunting. Nah, kemudian dipasang tangkainya, diberi hiasan bunga. Nanti jadilah ya banyak rangkaian bunga. Bisa dimasukkan dalam vas bunga. Kemudian kita lihat lagi, tuh sangat indah dan bisa kamu tirukan ya. Berikutnya kita lihat contoh bunga dari kantong plastik warna-warni. Nah, bagus sekali bukan? Dikombinasikan dengan warna yang lain akan tampak lebih semarak. Diberi tangkai, diberi daun. Nah, berikutnya tuh, lihat bagus sekali ya nak ya. Kalau ini dari kertas warna-warni yang tadi. Diberi tangkai, diberi daun, kamu bisa lihat contoh. Kemudian ada bunga gantung yang sangat indah. Nih, ini akan sangat cantik untuk menghiasi rumahmu. Alhamdulillah, untuk SBDP sudah selesai belajarnya. Nanti kamu akan belajar dengan Bumar ya, masih membandingkan ya satuan berat. Ya, berat benda. Semangat terus. Terima kasih. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Mar di Muatan Matematika. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 3 dan 4 di subtema 4 pada tema ke-6. Tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin tentang membuat kalimat tanya berdasarkan jawaban yang sudah ada serta menyusun kata acak. Kemudian sudah dilanjutkan juga oleh Bu Miftah ya, masih tentang prakarya dari bahan buatan. Tadi ada membuat bunga ya dari tisu dan sebagainya.
Nah, di muatan matematika ini masih belajar tentang perbandingan berat ya anak-anak. Kita akan membahas soal, kemudian kalian akan diminta untuk mengerjakan soal. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar dan ada keranjang yang kecil. Perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut. Nah, ini adalah keranjang kecil ya anak-anak. Keranjang kecil ini isinya adalah 5 kg. Lalu ada keranjang besar, isinya 15 kg. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Nah, ini 5 kg. Mau dimasukkan ke dalam plastik. Tadi satu plastiknya adalah 1 kilo. Berarti kalau 5 kg ada berapa plastik? Betul, ada 5 plastik ya anak-anak. Nah, 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo jadi 5 kilo. Jadi ada 5 plastik untuk para tetangganya nih yang udah menunggu di dekat pohon mangga ya anak-anak ya. Oke, berikut kita akan membahas soal. Di sini ada 5 buah soal yang belum terlihat. Oke. Soal pertama ya. Nah, kalian diminta untuk berikan tanda lebih besar, lebih berat, lebih ringan, atau sama berat pada soal-soal berikut. Nah, perhatikan gambar nomor 1. Di gambar nomor 1 ini ada 5 kg dan 1 kg. Menurut kalian, tanda apakah yang paling tepat? Betul ya. Jadi tanda yang paling tepat adalah 5 kilo itu lebih berat daripada 1 kilo. Kita beri tanda. Nah, seperti ini. Oke, soal berikutnya. Soal kedua. 25 ons ke 2 kg. Nah, supaya mudah, 2 kilonya kita ganti dulu ke ons. Dari kilo ke ons berarti tinggal ditambah 10. Jadi 20. Nah, kalau sudah sini 20. 25 dan 20 berarti duku yang ini lebih berat. Betul ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini 40 ons dan 4 kilo. Kita rubah saja yang 40 onsnya ke kilo. Karena ons ke kilo berarti dia nolnya dikurang 1. Hilang nolnya. Nah, jadi 4 kilo ini jadi kilo ya. Nah, di sini jadi kilogram. Oke, jadi kilogram. Nah, 4 kilo dengan 4 kilo berarti sama berat. Soal berikutnya, soal keempat. 5 ons dan 2 kilo. Nah, ini sama kayak soal nomor 3 tadi anak-anak ya. Kita coret aja. Nolnya ini jadi kilogram. Nah, ya ini jadi kilogram. Nah, 5 kilo dengan 2 kilo. Berarti 5 kilo itu lebih berat ya anak-anak. Nah, sekarang soal yang kelima. Soal yang kelima, 3 kilo dengan 3 ons. Sama nih. Ini tinggal dicoret aja nolnya. Ini kita ganti dengan kilo ya. Maaf ya kalau tulisannya jelek ya anak-anak ya. Nah, ini 3 kilo. Oke. Nah, sekarang 3 kilo dengan 3 kilo. Berarti sama berat. Seperti itu. Nah, ini pembahasan soal yang ada di buku kalian juga. Nanti, ya, Bu Guru harap ini soal yang ada di halaman 183 dan 84. Oke, semoga kalian bisa paham. Ingat untuk membandingkan dua buah benda, maka kita rubah dulu satuannya ke satuan yang sama. Boleh dari ons ke kilo, kilo ke ons, dan sebagainya. Itu tergantung mudahnya kalian. Oke. Alhamdulillah pembelajaran 3 dan 4 sudah selesai. Nanti tugas kalian adalah mengerjakan matematika pada buku tema halaman
192 ya. Tugasnya adalah mengerjakan buku tema halaman 192. Nanti di sana kalian hitung dulu beratnya masing-masing benda baru dibandingkan ya anak-anak. Oke. Ingat selalu untuk menerapkan 3M. Oh, sekarang jadi 5M. Jangan lupa beribadah. Semoga kalian bisa memahami setiap pembelajaran yang sudah diberikan Bapak dan Ibu guru. Ingat, sebentar lagi kita akan PTS, ulangan PTS ya. Jadi kalian siapkan diri, diulang kembali video yang sudah dipelajari. Oke anak-anak. Mari kita tutup dengan doa ya anak-anak. Seperti biasa doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batilan batilan warzuqna tinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pembelajaran 5 dan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.